Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Rizky Aprila dengan NIM 10602051 dari kelas TRPL 2A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai keamanan dan optimasi sistem terdistribusi dengan mengambil studi kasus Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas pengganti pertemuan ke-16. Kita mulai dari pendahuluan, yaitu sistem informasi akademik saat ini dituntut untuk melayani ribuan mahasiswa secara bersamaan, terutama pada masa krusial seperti pengisian KRS atau input nilai akhir. Nah, di balik kemudahan tersebut, pasti ada kompleksitas infrastruktur terdistribusi yang menyimpan risiko keamanan serius, mulai dari manipulasi data hingga serangan yang membuat server tumbang. Oleh karena itu, mari kita bedah bagaimana cara mengamankan dan mengoptimasi sistem ini. Selanjutnya ada gambaran sistem SIAKAD dengan nama aplikasi SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Fungsi utamanya yaitu manajemen data mahasiswa, pengisian KRS online, penjadwalan kuliah, dan transparansi penilaian atau KHS. Kemudian ada arsitektur sederhana, klien server berbasis microservice dengan berisi modul KRS, modul nilai, modul biodata yang terhubung via REST IP ke database terpisah, yaitu MySQL atau MariaDB. Nah, mengapa sistem terdistribusi? Karena komponen tersebar di beberapa server fisik atau cloud yang berbeda, bekerja mandiri, namun berkomunikasi satu sama lain untuk memberikan satu layanan utuh kepada pengguna. Selanjutnya ada analisis Secure SDLC. Di sini tuh ada beberapa tahapan. Ada tahap perencanaan dan analisis, yaitu ancaman kesalahan logika bisnis dengan mitigasi threat modeling. Yang kedua, ada tahap desain, yaitu ancaman arsitektur API yang terbuka dengan mitigasi desain autentikasi ketat. Yang ketiga, ada tahap pengkodean, yaitu ancaman celah keamanan pada kode dengan mitigasi penerapan secure coding guidelines. Yang keempat, ada tahap pengujian, yaitu celah terlewat dengan mitigasi pengujian penetrasi. Dan yang terakhir ada tahap implementasi, yaitu server salah konfigurasi dengan mitigasi audit keamanan berkala. Selanjutnya ada pengkodean aman. Nah, di sini tuh pada celah keamanan paling sering muncul dari baris kode yang kita tulis. Contohnya adalah kerentanan SQL injection, di mana penyerang memasukkan perintah database ilegal melalui from input. Nah, solusinya itu kita wajib menggunakan prepared statement, seperti contoh di slide ini. Sehingga input dari user dibaca murni sebagai data, bukan perintah dari database. Selanjutnya ada penilaian kerentanan.
Tools yang digunakan yaitu OASP-ZAP atau SonarQube. Dengan cara kerjanya melakukan scanning otomatis terhadap aplikasi, baik secara dinamis saat dijalankan maupun statistis pada baris kode, untuk mencari pola celah keamanan yang diketahui. Kemudian ada contoh hasil scanning dan analisis. OASP-ZAP mendeteksi kerentanan missing anti-CSRF tokens tingkat risiko medium. Kemudian ada solusi perbaikannya, yaitu menambahkan token CSRF, misal _CSRF di Laravel, pada setiap form, transaksi, atau input data. Nah, untuk menguji apakah sistem kita benar-benar aman, kita menggunakan tools Vulnerability Assessment, seperti OWASP-ZAP. Alat ini bekerja seperti simulasi peretas yang memindai celah pada sistem. Sebagai contoh, jika hasil scan menunjukkan peringatan hilangnya token anti-CSRF, solusinya adalah menyisipkan token validasi unik pada setiap form di dalam web. Selanjutnya ada tabel analisis kerentanan. Ada 3 celah umum. Nah, di tabel ini saya merangkum 3 jenis kerentanan umum yang sering dijumpai pada sistem terdistribusi skala kampus, mulai dari masalah autentikasi yang patah, kebocoran data karena tidak memakai HTTPS, hingga kelalaian konfigurasi server seperti membiarkan mode debug atau menyala di tahap produksi. Nah, selanjutnya ada analisis performa sistem. Berbicara tentang sistem terdistribusi tidak lengkap tanpa membahas performa. Kendala besar si akad biasanya adalah masalah bottleneck pada database saat masa KRS. Akibatnya, throughput server menurun drastis dan latensi melonjak naik, membuat mahasiswa mengalami stuck atau loading yang sangat lama. Kemudian ada rekomendasi optimasi, ada optimasi keamanan dan optimasi performa. Nah, sebagai solusinya, dari kendala performa dan keamanan tadi, saya merekomendasikan 2 langkah konkret. Pertama, pasang rate limiting agar server tidak kebanjiran request palsu. Kedua, menggunakan Redis caching untuk menyimpan data jadwal kuliah. Dengan begitu, server tidak perlu terus-menerus bertanya ke database utama, sehingga latensi bisa dipangkas secara signifikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang kita bahas tadi yaitu kenyamanan pengguna dalam menggunakan si akad sangat bergantung pada keamanan data dan kecepatan respon sistem. Mengintegrasikan prinsip keamanan sejak awal pengkodean serta rutin melakukan optimasi infrastruktur adalah kunci utama menjaga sistem terdistribusi tetap andal. Berikut adalah beberapa referensi akademis dan industri yang saya gunakan untuk menyusun analisis ini. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis keamanan dan optimasi sistem terdistribusi pada si akad. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.